berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah tinggikan nama-Mu. Kau layak ditinggikan Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan sama menyatakan, kemuliaan-Nya disaksikan, kebesaran-Nya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah tinggikan nama. Pada pagi hari ini, saudara, kita akan mengambil perjamuan suci. Jadi minta persiapan kita untuk menyediakan air dan roti. Kita akan mengambil bersama-sama di sesi perjamuan kudus sebentar nanti. Shalom dan selamat pagi. Selamat bertemu lagi dalam kasih Tuhan. Dengan anugerah dan kasih Tuhan, kita mengalu-alukan kedatangan jemaat Tuhan yang bersama-sama beribadah secara live pada hari ini. Marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita dengan lagu, puji, dan sembah kita pada hari ini. Sebelum memulakan acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menyerahkan kebaktian kita kepada Tuhan. Dengan ini, meminta penghormatan Pastor David untuk membawa kita di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa untuk buka ibadah kita pada pagi ini. Bapa Surgawi, Bapa yang kami tinggikan, yang kami muliakan dalam Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang ajaib. Pada pagi ini kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan memungkinkan kami boleh beribadah lewat siaran live streaming pada pagi ini. Bapa Surgawi, kami serahkan ibadah kami yang akan berlangsung sebentar ini. Kami doa agar Tuhan yang menyertai kami. Kami serahkan tim yang memimpin dalam pujian penyembahan, juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kami berdoa agar Engkau Tuhan mengurapi mereka untuk menjadi alat-Mu pada pagi ini. Kami percaya jemaat yang mengikuti ibadah ini pada pagi ini diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Bapa Surgawi, jika ada jemaat yang pada pagi ini sakit Tuhan, kami berdoa agar bilur-bilur-Mu yang tertumpah di kayu salib sembuhkan yang sakit pada pagi ini. Yang punya beban, yang punya persoalan, masalah, kami berdoa agar mereka dibebaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati pimpin ibadah kami hingga selesai pada pagi ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom BMCL, doa saya untuk kita di tengah-tengah pandemi ini, agar kita semakin mengenal Tuhan kita, semakin mengenal kasih Kristus, semakin mengenal pribadi Tuhan, meski lewat apapun yang kita alami saudara-saudari. Mari kita mengangkatkan penyembahan yang bersama. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku
terkagum bila ku lihat hidupku, karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami sebagai penyembahmu Tuhan, sekali kita naikkan suara. Ku buka mataku, lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku, karya tanganmu. Aku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ya Tuhan, ini kami ciptakan sebagai penyembah Engkau Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Mari kita naikkan saudara. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Come on, lebih dalam lagi. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Yes Lord. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi. Coba katakan penyembahmu. Oh,
pribadimu lebih dalam lagi. Setiap situasi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita terus naikkan penyembahan kita pada pagi ini, saudara. Karena oleh darah Kristus kita telah dilayakkan. Pagi ini kita akan mengambil bersama penyembahan suci. Kita siapkan hati kita lewat penyembahan ini, saudara-saudariku. Haleluya. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Ya Tuhan, tiada kata bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sama-sama katakan, ku tinggikan Kau Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Yes God. Karena darah Tuhan kehidupan kami dilayakkan. Sekali lagi nyanyikan, sungguh besar, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Thank you Jesus. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari kita yang rindu menyembah Tuhan sama-sama. Angkat tangan, katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah
dalam roh dan kebenaran. Come on jemaat, you sing. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam, ku menyembah segenap hati dalam roh dan kebenaran. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Tinggikan, tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran dalam roh dan kebenaran selamanya. Yes God, kami rindu menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Lebih dalam dan lebih dalam lagi. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Mari jemaat kita nyatakan bersama sekali lagi kerinduan kita untuk menyembah lebih dalam lagi. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Yang terakhir, di dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Dimanapun kita berada saat ini, jemaat, mari saya mengajak kita untuk mengangkat tangan kita bersama sebagai tanda penyerahan kita pada sebuah pribadi yang rindu untuk kita lebih mengenal Dia, yang semestinya lihat lebih dahulu mengenal kita lebih daripada apapun. Come on, let's worship Him. Ini kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jesus. Salam, selamat pagi saya ucapkan kepada jemaat yang mengikuti kebaktian kita pada pagi ini. Kita naikkan syukur kepada Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, kita boleh bertemu sekali lagi dalam
ibadah kita pada pagi ini. Pagi ini saya membawa kita melihat di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga. Kita melihat dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Begini bunyi firman Tuhan. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasa yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, dari teks pembacaan kita pada pagi ini, saya menarik satu tema, yaitu ikutilah teladan orang benar. Ikutilah teladan orang benar. Nah, mengapa kita harus mengikut teladan orang benar? Nah, ada dua perkara yang kita melihat pada pagi ini. Yang pertama, orang benar memiliki teladan yang baik. Itu poin yang pertama. Dan yang kedua, orang benar melihat hidup ini dari sudut pandang Allah. Jadi dua perkara ini yang kita melihat pada pagi ini. Mengapa kita harus mengikuti nasihat orang benar? Nah, kalau kita melihat di dalam teks yang kita telah baca pada pagi ini, di dalam Filipi ini, ataupun surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini, di sini Paulus menulis surat ini oleh karena Paulus telah mendengar kabar ada golongan Yudaiza yang datang ke jemaat di Filipi yang mengajarkan ajaran yang lain kepada jemaat. Itu yang Paulus dengar lewat utusan dari Filipi ke Rom waktu Paulus di dalam penjara. Karena masa itu Paulus berada di dalam penjara di Roma, ditahan di rumahnya sendiri. Jadi waktu dalam kesukaran ini, jemaat di Filipi telah mengutus Epaphroditus untuk membawa persembahan khusus untuk menolong Paulus dalam kesulitan pada masa itu. Karena masa itu Paulus ditahan di rumah sewanya sendiri, di mana Paulus tidak dibenarkan untuk memberitakan Injil di muka umum. Di rumahnya sendiri Paulus juga dirantai
dirantai dengan apa itu rantainya dijaga prajurit yang menjaga Paulus juga dirantai. Rantai Paulus itu diikat pada prajurit itu. Jadi bayangkan Paulus dijaga 24 jam. Jadi Paulus tidak bebas. Jadi jamaat di Filipi mengutus Epaphroditus untuk membawa persembahan. Jadi bila Epaphroditus bertemu dengan Paulus di penjara di rumahnya sendiri, Epaphroditus lah yang membawa kabar berlaku ajaran sesat masuk ke gereja di Filipi. Itu makanya Paulus berkata di sini, saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan. Ikutlah teladanku, kata Paulus di sini. Nah, kalau kita melihat apakah teladan Rasul Paulus yang boleh diikuti mereka yang di Filipi, kalau kita melihat dari surat-surat Paulus, satu yang teladan yang ada pada Paulus, Paulus seorang yang berdoa. Doa itu adalah yang terutama dalam kehidupan Rasul Paulus. Kalau kita melihat di mana Paulus dia mendoakan setiap pekerja-pekerja yang dengan dia. Paulus juga mendoakan orang-orang yang dilayaninya. Paulus juga mendoakan rakan-rakan sepelanan di dalam doa. Nah, kalau kita melihat waktu Paulus juga berdepan dengan kesulitan, dengan bahaya, Paulus berdoa kepada Tuhan. Jadi itu teladan yang kita boleh melihat yang ada pada Rasul Paulus. Dia seorang yang berdoa. Orang benar punya teladan yang baik di dalam berdoa. Kalau kita melihat juga di dalam kitab Perjanjian Lama, kisah Abraham pun seorang yang sangat tekun di dalam berdoa. Kalau kita melihat juga Nabi Daniel pun seorang yang menekuni doa, sehingga satu hari Daniel doa 3 kali di tempat biliknya, jendela yang mengarah ke Yerusalem. Kita melihat juga bagaimana Daud seorang yang berdoa dalam dia menghadapi pergumulan yang berat, dalam dia berdepan dengan bahaya. Daud berdoa. Jadi teladan yang ada pada orang benar, yang pertama adalah orang benar ialah mereka berdoa, karena mereka percaya tanpa berdoa, tanpa berserah kepada Tuhan, tidak mungkin pekerjaan itu boleh dilakukan dengan baik, dengan berhasil, dengan sempurna. Ini mengingatkan kita, saudara, satu yang kita harus ingat, doa itu penting. Orang hamba Tuhan kata banyak berdoa, tidak ada berdoa, kata dia, tidak ada
tiada kuasa. Sedikit berdoa, sedikit kuasa. Banyak berdoa, banyak kuasa. Tiada berdoa, tiada berkat. Sikit berdoa, sikit berkat. Dia kata. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Banyak berdoa, banyak berkat. Ini mengingatkan kita doa itu sesuatu yang penting sekali. Bahkan Tuhan Yesus, Dia adalah Dia adalah Tuhan. Awal-awal pagi Yesus berdoa, naik ke atas bukit, Dia berdoa. Jadi doa itu sangat penting. Kita jangan lalai untuk berdoa. Nah, yang pertama, teladan yang kedua adalah Paulus punya teladan yang baik, sikap yang baik. Kalau kita melihat salah satu nasihat yang Paulus beri kepada Timotius, kalau kita melihat Timotius 1 Timotius pasal 4, kita melihat ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, ini nasihat Paulus kepada anak didiknya yang bernama Timotius. Di mana Paulus menasihatkan kepada Timotius, janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Memang pada masa itu Timotius seorang anak yang sangat masih muda sekali. Walaupun dia muda, dia dipilih oleh Paulus bersama Paulus dalam tim penginjilan. Jadi Paulus memberi dorongan kepada Timotius ataupun Timotius, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, seperti khotbah saya semalam, di mana Tuhan Yesus berkata kepada mereka yang mendengar Dia waktu Dia berkhotbah di bukit. Yesus berkata kepada mereka, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Bayangkan kalau garam itu sudah menjadi tawar, dengan apa dapat dihasilkan, kata Tuhan, selain dibuang dan diinjak orang. Jadi ini mengingatkan kita sebagai orang yang telah mengenal Tuhan, hendaklah kita seperti garam yang sentiasa ada asin. Jadi kalau kesaksian kita tidak baik, tingkah laku kita, perkataan kita, kesetiaan kita itu mencemarkan nama Tuhan. Jadi itu yang dikatakan Yesus, itu garam sudah tidak ada asinnya lagi. Dia dibuang dan diinjak orang. Jadi di sini Paulus mengingatkan mereka yang di Filipi agar mengikut teladan dia. Nah, yang seterusnya kalau kita melihat yang kita boleh melihat dari Paulus, teladan dia pengharapan Paulus. Paulus punya pengharapan yang bersungguh kepada Tuhan. Bayangkan
seperti yang kita tahu, waktu Paulus berada di penjara di Rom, ataupun kalau kita melihat juga dalam hidup Paulus pernah, dalam dia memberitakan Injil, dia pernah 3 kali dipenjarakan. Jadi waktu Paulus di dalam penjara, Paulus dia tidak takut. Paulus tidak gentar waktu dia di dalam penjara. Namun pun dia berdepan dengan hukuman berat, hukuman pancung sekalipun. Paulus tidak takut. Bahkan Paulus berkata, kalau kita melihat di dalam surat dia kepada jemaat di Filipi, bersukacitalah sentiasa. Selalu dia berkata bersukacita sentiasa. Bayangkan masa itu Paulus di penjara. Dia menulis surat untuk jemaat di Filipi itu di dalam penjara. Bayangkan dia ditahan dalam penjara, dirantai, dan rantainya dirantai bersama prajurit. Bayangkan 24 jam dirantai bersama prajurit. Jadi kalau 24 jam itu berarti 6 jam berarti 4 orang prajurit dalam 24 jam yang bersama dia. Bayangkan Paulus pada masa itu, dan dia menantikan hukuman, sama ada bebas ataupun hukuman pancung. Paulus tidak takut karena dia pengharapan dia kepada Tuhan. Itu yang membuat Paulus tidak takut. Nah, begitu juga kalau kita melihat orang-orang benar dalam perjanjian lama, seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tidak takut. Walaupun semua orang menyembah kepada patung Nebukadnezar, tetapi Sadrak, Mesak, Abednego, mereka tidak sujud. Mereka tidak akan menyembah patung, walau apapun yang dilakukan oleh Raja Nebukadnezar. Sekalipun mati, kata mereka. Betul. Sehingga mereka diangkat dan dibuang ke dalam perapian. Kita berkata mereka berharap kepada Tuhan. Satu pun mereka tidak terbakar kalau kita melihat di situ. Walaupun dilimpar ke dalam gua singa, Daniel tidak dimakan singa. Saya pikir Daniel tidur nyenyak dia di gua singa itu. Tapi Raja Darius yang semalam-malam tidak tidur mengingatkan Daniel, orang yang dia sangat sayangi itu dihukum di gua singa. Nah, bayangkan saudara, orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi Paulus menasihatkan jemaat di Filipi agar berharap kepada Tuhan. Itulah teladan. Nah, poin yang kedua, mengapa kita harus mendengar nasihat orang benar? Karena orang benar melihat hidup ini dari sudut pandang Allah. Kalau kita melihat di dalam Filipi yang kita baca tadi, Filipi pasal 3, saya bawa kita melihat ayat yang ke-20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, kita melihat Filipi ini
adalah di bawah jajahan Romawi. Jadi setiap penduduk di Filipi, mereka adalah warga negara Romawi, karena mereka di bawah jajahan Romawi. Berarti bila baby itu lahir di Filipi, dia akan menjadi warga negara Romawi, walaupun kota Filipi, walaupun orang di Filipi, tempat mereka sangat jauh dari negara Rom. Mereka adalah warga negara Rom. Ini juga mengingatkan kita, saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dulunya kita orang yang berdosa, kita orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, maka kewarganegaraan kita adalah warga negara surgawi. Nah, kalau kita melihat di dalam Filipi, ya, kalau kita melihat dalam Filipi pasal 4, coba kita melihat Filipi pasal 4 ayat yang ke 3 di situ. Ayat 2-3 saya baca. Bahkan ku minta kepadamu juga, sungguh temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pengkabaran Injil, bersama-sama dengan Clement dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Nah, kita melihat di sini, saudara, bila kita percaya kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, nama kita tercantum di dalam kitab kehidupan, dan kita menjadi warga negara surgawi. Jadi bila orang percaya ini hidup di dunia ini, kita melihat pikiran kita kepada dunia ini, kita melihat perkara-perkara di dunia ini dengan sudut pandang Allah. Itu yang kita melihat. Seperti Paulus tidak takut, Paulus tidak gentar waktu dia berdepan dengan kesulitan, dengan masalah, walaupun dia melihat dengan mata dia masalah itu, dia mendengar dengan telinga dia masalah itu, dia tidak gentar, karena dia tahu cara pikir dia terhadap hal tersebut bukan dengan cara pikir dunia ini, cara pikir manusia, tetapi cara pikir Tuhan. Cara pikir Tuhan, kalau kita melihat orang yang hidup cara pikir Tuhan, dia tidak takut apa yang berlaku. Kita melihat dalam perjanjian lama, kita melihat Ayub sendiri. Satu hari saja anak-anak Ayub habis mati.
kekayaan hayup lenyap. Apa yang kita melihat, hayup tetap bersyukur. Engkau yang memberi, engkau yang mengambil. Karena Ayub tahu semua itu Tuhan yang memberi. Jadi dalam hidup kita, saudara, sebagai orang percaya, kita juga berdepan dengan kesulitan, kita berdepan dengan pergumulan. Kadang-kadang pergumulan kita berat. Secara manusia kita tidak boleh memikul pergumulan kita, karena begitu berat sekali. Tetapi dalam kita menghadapi situasi itu, Paulus mengingatkan kita keluarga kita adalah surga. Jadi biarlah kita berpikir, memikirkan perkara itu dengan pikiran surga, dengan pikiran positif. Kita hari ini berdepan dengan COVID-19. Kita mendengar, kita melihat dengan mata kita sendiri mereka yang diserang penyakit tersebut, dan memungkinkan kita merasa khawatir, memungkinkan kita merasa takut, karena kita pun agar penyakit itu tidak menular kepada kita. Nah, apa yang kita melihat? Kalau kita melihat dari sudut pandang Tuhan, kita harus melihat perkara ini dengan positif, saudara. Karena bila kita takut, bila kita khawatir, kita akan menjadi lemah, iman kita akan goyah. Tetapi bila kita melihat hal ini dari sudut pandang Tuhan, kalau kita melihat dari firman Tuhan, firman Tuhan berkata, jika umat Tuhan dalam 2 Torik pasal 7 ayat 14, kalau tidak silap, jika umat Tuhan merendahkan diri, mencari wajah, merendahkan diri mencari wajahku, berdoa dan berbalik dari jalannya yang salah, maka aku akan mendengar doa mereka dari surga dan memulihkan negeri mereka. Jadi apa yang kita melihat sebagai orang percaya, karena kita adalah warga surgawi, bila berdepan dengan kesulitan, kita berdepan, kita menghadapi itu dengan firman Tuhan. Tuhan berkata, bila umatku sujud merendahkan diri, berarti pada masa ini umat Tuhan harus sujud, harus mencari wajah Tuhan, harus berdoa kepada Tuhan, harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Maka Tuhan, dia berkata, ini janji Tuhan, maka aku mendengar doa mereka, aku memulihkan negeri mereka. Nah, ini kata-kata Tuhan. Nah, ini mengingatkan kita, saudara, bila kita orang percaya berdepan dengan kesulitan, berdepan dengan masalah yang berat, Tuhan ingatkan kita. Kita percaya, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Kalau Tuhan mau lenyapkan penyakit COVID-19 itu senang saja. Tapi bagi manusia ini perkara yang besar. Kerjaan kita memperuntukkan begitu banyak uang untuk mementeras COVID ini, usaha kita. Tetapi bagi Tuhan, kalau Tuhan bertindak,
dia kata boleh. Nah, kalau kita melihat. Nah, inilah firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kita, saudara. Paulus menasihatkan jemaat di Filipi agar mereka tidak terpesong dengan ajaran-ajaran sesat. Ikutlah teladan dia. Paulus juga mengingatkan mereka agar kita warga surgawi, janganlah pikiran kita terpengaruh, condong kepada hal-hal duniawi. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kami tinggikan, Bapa yang kami muliakan dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan telah pimpin kami dalam kami mendengar firman-Mu, mengingatkan kami agar kami hidup ini meneladani orang-orang yang benar, lebih lagi Tuhan Yesus Kristus. Mengingatkan kami adalah warga surgawi. Biarlah cara pikir, cara pandang kami di dalam menghadapi hidup di dunia ini seperti cara pandang, cara pikir Tuhan sendiri. Bapa, berkati umat-Mu, teguh kuatkan umat-Mu, jemaat komuniti Tuhan. Biarlah kami menjadi umat yang percaya kepada Tuhan. Berkati kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seterusnya adalah sesi perjamuan kudus. Dipersilakan Pastor David yang akan membawa kita dalam perjamuan suci. Pagi ini kita mengambil perjamuan kudus bersama-sama. Jadi pada pagi ini bagi jemaat yang sudah dibaptis, kita dijemput untuk bersama-sama mengambil perjamuan kudus pada pagi ini. Jadi sebelum kita mengambil perjamuan kudus, saya membawa kita melihat dalam 1 Korintus ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-29. Mari kita membuka firman. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa surgawi, pagi ini kami bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini kami bersama-sama mengambil perjamuan kudus, mengingatkan Tuhan Yesus yang telah mati tergantung di kayu salib untuk
mengampuni kami, orang-orang berdosa. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena penebusan-Mu, kami menjadi umat-Mu. Jadi pada pagi ini, sebelum kami mengambil roti dan minum cawan, mengingatkan pengorbanan Tuhan, kami merendahkan diri kami kepada Tuhan. Jika kami melakukan pelanggaran, dosa-dosa kepada Tuhan, ampuni kami, sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami semua pada pagi ini untuk mengambil perjamuan kudus Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita pegang roti kita bersama-sama. Kita pegang roti kita bersama-sama. Kita angkatkan dengan tangan kanan kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama. Kita ambil cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum bersama. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa surgawi, kami mengucap syukur pada pagi ini, karena pagi ini kami telah mengambil perjamuan kudus bersama-sama. Kami doa agar semua kami yang telah mengambil perjamuan ini, Tuhan berkati. Jika ada di antara kami yang sakit, Tuhan, kami mohon agar Engkau sembuhkan dengan bilur-Mu yang ditumpah di kayu salib. Yang punya beban, yang punya pergumulan, tekanan, Engkau lepaskan, Engkau bebaskan mereka dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seterusnya, saudara, kita akan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Dengan itu, kita naikkan satu pujian kita buat Tuhan pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, kita ingin menyatakan kebesaran Tuhan Yesus, kemuliaannya, haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa,
Tuhan sama menyatakan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita terus bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Karena Tuhan Yesus kita itu dahsyat. Amin. Tuhan Yesus kita itu berkuasa. Haleluya. Karena Tuhan Yesus layak ditinggikan, Tuhan Yesus layak diagungkan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus Kau layak ditinggikan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Kau yang ditinggikan ya Tuhan Yesus. Peringatan, receipt online, transfer, atau receipt bank-in boleh hantar melalui WhatsApp kepada Benahari Gereja, yaitu Deacon Helwen di nomor telepon berikut. Sebarang pertanyaan boleh berhubung kepada Puan Julan, admin gereja kita. Seterusnya adalah rutin gereja. Yang pertama, kebaktian kita minggu depan masih diadakan secara live streaming. Dengan itu, kita sama-sama memberitahu rakan-rakan kita yang lain tentang kebaktian kita. Kebaktian kita bermula pada jam 9 pagi seperti info yang berikut. Yang kedua, pendaftaran tadika akar baik, DK dan tuition telah pun dibuka. Jadi kita sebarkan info ini kepada rakan-rakan kita yang lain. Sebarang pertanyaan boleh berhubung dengan saya, Teacher Aliciana, Teacher Karen, Bro Ellen dan Puan Julan, admin gereja kita. Sekian sahaja buletin gereja. Tuhan memberkati. Jadi saudara, sampai di sini saja kebaktian kita pada pagi hari ini. Sepercaya kita sama-sama diberkati lewat pujian dan penyembahan kita serta firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita di hari-hari depan. Dan saya percaya untuk minggu yang akan datang kita sama-sama datang kepada Tuhan sekali lagi secara live streaming yang kita akan mulai jam 9 pagi di live Facebook dan juga di YouTube kita. Kita memberitahu rakan-rakan kita yang lain yang ingin mengikuti live streaming kita pada minggu hadapan.
Jumpa lagi di Minggu Harapan. Tuhan memberkati.